are for us. He is God veiled in flesh. He emptied himself, becoming a man, scorned and beaten and died, but raised up from the dead in glorious day. Him we proclaim, O Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, O Christ we proclaim, all the earth lets resound his glorious name. Christ in us is the hope of our future glory. His faith we declare, with God's wisdom we teach, so that all believers to be found mature in Christ. Christ the unfailing hope. One day he shall return to carry us home. Now we told with great zeal to preach Christ and his word. We part from above. Him we proclaim, O Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, O Christ we proclaim, all the earth lets resound his glorious name. Him we proclaim, O Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, O Christ we proclaim, all the earth lets resound his glorious name. Him we proclaim, O Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, O Christ we proclaim, all the earth lets resound his glorious name. All the earth lets resound his glorious name. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara juga adik-adik sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah di Christ Chapel Manado, firman Allah bagi umat Allah di kota Manado dan bagi Indonesia. Nah saudara, hari ini kita punya satu kesempatan datang, mungkin ada yang datang bersama dengan keluarga intinya ya, suami, istri, juga anak ya, dengan orang tua. Nah ada juga yang mungkin datang sendiri, tapi di saat ini kita berkumpul bersama-sama sebagai satu keluarga, ya keluarga dari Allah. Dan saudara, pada saat ini mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah di hari ini. Kita menenangkan hati juga pikiran kita, kita menunjukkan pandangan kita kepada Allah, Allah yang saat ini di tengah-tengah setiap kita dan mengundang kita untuk menyembah Dia. Mari kita mengambil waktu tenang sejenak.
Tuhan memanggil kita untuk beribadah, mari kita berdiri. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Saudara, pada saat ini kita bersama-sama datang untuk menyembah Allah kita, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Ia adalah pencipta, penebus dan juga penghibur kita semua. Ia layak menerima segala sembah, hormat dan kasih kita. Mari bersama-sama kita memuliakan Dia. Glorify Thy name, Father, Jesus and Spirit. Glorify Thy name, glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name in all the Terpujilah Engkau, Allah pencipta, penebus, dan penghibur setiap kami. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Biarlah seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Dan saatnya Bapa, kami bersama-sama hendak mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau. Dan biarlah kiranya setiap pujian kami, pengagungan kami berkenan di hadapan Engkau. Engkau Allah yang layak menerima segala sembah, puji, hormat, dan syukur setiap kami. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita menyanyikan kasih setia Tuhan.
kasih setia yang kekal itu, yang tidak akan pernah tergoncang, tidak akan pernah berubah kepada setiap kita. Karena janjinya itu saudara, ya Allah yang terus setia kepada setiap kita. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Silakan duduk. Tuhan memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Bapak Ibu juga saudara dan adik-adik sekalian, mari saat ini kita bersama-sama membacakan pengakuan iman komunal kita yang terambil dari pengakuan iman Westminster, pasal 29 tentang perjamuan Tuhan, poinnya yang keempat. Mari kita membacanya bersama-sama. Misa-misa pribadi atau menerima sakramen ini dari seorang pendeta atau orang lain, seorang diri, demikian juga tindakan tidak memperbolehkan umat menerima cawan, menyembah unsur-unsur itu, meninggikan unsur-unsur itu, atau mengarah unsur-unsur itu berkeliling untuk pemujaan, atau menyimpan unsur-unsur itu untuk penggunaan apapun yang seolah-olah bersifat religius. Kesemuanya ini adalah bertentangan dengan natur sakramen ini dan dengan ketetapan Kristus. Bapak Ibu saudara, minggu lalu saya sudah menyampaikan khotbah dari perjamuan terakhir Tuhan Yesus, dan kalau kita perhatikan saat itu Tuhan Yesus memberikan roti dan anggur itu kepada murid-muridnya. Jadi bukan cuma kasih ke Petrus, bukan cuma kasih ke Thomas, ya satu orang, cuma dikasih satu orang. Jadi saudara, natur dari perjamuan Tuhan itu adalah sifatnya komunal, jadi dinikmati bersama-sama. Oleh sebab itu ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita melakukannya bersama-sama. Jadi tidak mungkin saya datang ke rumah misalnya ya Bapak Ibu cuma satu orang saya layani perjamuan kudus gitu. Ya, jadi kita merayakannya bersama-sama. Kemudian yang kedua dari pengakuan iman ini, kita juga melihat bahwa roti dan anggur itu ditawarkan kepada setiap murid-murid. Jadi bukan cuma roti tok gitu, tapi roti dan anggur. Oleh sebab itu ketika perjamuan kudus, Bapak Ibu yang telah betul-betul percaya pada Kristus, beriman pada Kristus, ditawarkan roti dan anggur, roti tok ya, karena Kristus
menawarkan roti dan anggur kepada setiap umatnya, kepada setiap murid-muridnya. Dan kemudian ketiga, kita lihat bahwa setiap unsur-unsur itu, roti dan anggur, juga jangan dijadikan jimat. Ya, jadi saudara jangan jadikan itu sebagai satu jimat yang kita bawa pulang terus kita pikir wah ini satu hal yang entah bagaimana ya nanti bisa dipakai, ada khasiatnya gitu yang supernatural. Tidak ya saudara. Jadi kita tidak memperlakukannya seakan-akan sebagai satu jimat. Nah saudara, saat ini kita punya satu kesempatan juga untuk datang ke hadapan Tuhan mengakui dosa-dosa kita. Di minggu yang lalu di dalam fellowship Pak Hildi bertanya ya, kita sudah diampuni dosa-dosanya di hadapan Tuhan, lalu untuk apa lagi kita mengakui dosa-dosa? Nah saudara, kita perlu bedakan bahwa ketika kita masih berdosa, hidup di dalam dosa, di bawah kuasa dosa, kita berhadapan dengan Allah sebagai hakim yang akan menghakimi setiap kesalahan kita. Nah pada saat itu ketika kita mengaku dosa-dosa di hadapan Dia, memang saat itu akan kita benar di dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang benar di dalam Yesus Kristus. Tapi saudara, setiap kita yang telah dibenarkan, diampuni di dalam Yesus Kristus, kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita bukan berhadapan dengan Allah lagi sebagai hakim, tapi sebagai Bapa setiap kita. Nah saudara, Anda yang punya anak ya, atau Anda yang masih punya orang tua, ketika kita melakukan kesalahan, tentu hubungan kita dengan orang tua kita atau dengan anak kita jadi nggak bagus, nggak enak. Ya kita ingin mengatakan I'm sorry, saya minta maaf, supaya relasi yang rusak itu dipulihkan. Nah itu sebabnya saudara, setiap minggu ketika kita melakukan pengakuan dosa, kita berhadapan dengan Allah sebagai Bapa kita semua. Bapa yang rindu setiap anak-anaknya kembali kepada Dia. Bapa yang sebagaimana digambarkan di dalam Lukas pasal 15 itu, yang menanti-nantikan anak yang hilang itu kembali kepada Dia. Saudara, Bapa kita merentangkan tangannya dengan lebar, menunjukkan hospitalitas, menunjukkan satu keramahan, rindu setiap orang-orang yang berdosa berbalik kembali kepada Dia. Oleh sebab itu mari saat ini bersama-sama kita datang kepada Dia, pulang kepada Bapa yang merentangkan tangannya itu, memberikan pengampunan pada setiap kita. Ku jauh dari Bapakku, kini ku pulang, ku menempuh jalan dosa. Oh, ku mau pulanglah, tangannya buka lebar. Oh, ku mau pulang, ku menghamburkan waktuku, kini ku pulang, ku menyesal sedih susah. Oh, ku mau pulanglah, jangan terlantar. Tangannya buka lebar. Oh, ku mau pulang. Ku letih dari dosaku, kini aku pulang, percaya kepada firman Tuhan. Ku letih dari dosaku, kini ku pulang,
saat ini dengan segenap hati kita dan juga melalui mulut kita bersama-sama mengakui dosa kita, pengakuan dosa komunal. Ya Allah, inilah kami dengan seluruh kelemahan, kegagalan dan dosa-dosa. Kami mengakui bahwa bagi kami untuk jatuh ke dalam pencobaan dan mengikuti kedagingan kami. Kami mengakui bahwa pada kalanya kami menyangkali Engkau di dalam berbagai wujud penyangkalan. Kami mengkhianati Engkau karena kami lebih mencintai diri kami sendiri. Ampunilah kami dan tolonglah kami. Demi Tuhan kami, Yesus Kristus, kami membawa pengakuan dosa. Mari saat ini berikan kesempatan bagi kita semua, kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mohon pengampunan hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, setiap kita yang telah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah jaminan pengampunan yang terambil dari Mazmur pasal 145 ayat 13 sampai ayat 14 yang berbunyi demikian. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Dengan keyakinan kepada janji firman Tuhan ini kita percaya bahwa setiap dosa-dosa yang kita akui di hadapan Tuhan akan Dia ampuni. Mari saat ini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ada 4 hal yang kita akan doakan. Yang pertama, mari bersama-sama kita doakan untuk tahun ajaran baru yang akan dilaksanakan, akan diikuti oleh setiap anak-anak sekolah. Kita doakan untuk pendidikan. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini berdoa untuk pendidikan di negara kami, di Indonesia khusus di Manado. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang masuki tahun ajaran baru, mungkin masuki jenjang pendidikan yang baru juga. Kami berdoa agar kiranya Engkau yang menolong setiap mereka, ya Allah. Di atas segala yang kami minta bahwa mereka bukan hanya sekedar dipenuhi oleh ilmu pengetahuan secara kognitif, tapi kami rindu mereka punya satu iman. Mereka bisa percaya pada Kristus dan betul-betul meninggikan Kristus lewat seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap guru, setiap staf yang melayani di sekolah-sekolah, terutama di sekolah-sekolah Kristen. Ada kalanya mungkin mereka merasa letih, merasa capek ya Tuhan. Kami berdoa oleh karena itu kiranya terus kuatkan mereka, teguhkan panggilan mereka ya Allah, dan pakai setiap mereka menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia pendidikan. Ini doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk penegakan hukum di Indonesia. Mari kita berdoa. Surga Bapa, waktu lalu kami juga mendengar kegaduhan perihal penangkapan staf TNI di Basarnas. Kami berdoa ya Allah, kami kadang-kala merasa sedih melihat penegakan hukum di negara kami yang lebih mementingkan kebenaran prosedural ketimbang kebenaran esensial, kebenaran moral, kebenaran yang fundamental. Kami berdoa ya Allah, biar kiranya Engkau yang menolong negeri kami ini. Engkau yang tolong berikan hati yang takut akan Tuhan kepada setiap orang-orang yang duduk dalam pemerintahan ya Allah. Biar kami mementingkan kebenaran di hadapan Allah, bukan mementingkan citra setiap kami di hadapan manusia. Biar kami mengerjakan setiap hal pelayanan publik kami dengan satu rasa takut akan Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan, ya, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang kelak akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kami.
Kami berdoa ialah kiranya Engkau yang bekerja dan berkarya. Kami rindu keadilan bergulung-gulung seperti air di tengah negeri kami. Kebenaran mengalir seperti sungai di tengah negeri kami ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau bekerja di tengah negara kami ini, penegakan hukumnya. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Saat ini yang ketiga, berdoa juga untuk pemilu, secara khusus kita berdoa untuk setiap caleg-caleg yang ada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemilu yang sementara kami songsong di tahun yang datang. Kami berdoa untuk setiap caleg yang orang-orang yang mencalonkan dirinya. Kami berdoa juga secara khusus untuk setiap orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mungkin memberi diri terpanggil ini di dalam pelayanan publik. Kami berdoa ya Allah, biar kiranya Engkau yang terus berikan hati yang murni kepada setiap mereka. Jauhkan dari cara-cara yang curang, biar mereka ikut-ikutan cara yang salah, yang keliru, melakukan politik uang dan hal-hal lainnya Tuhan yang mendukakan hatimu. Kami berdoa ya Tuhan, kalau sekiranya Engkau sungguh mengasihi anak-anak-Mu ini, dan Engkau tahu ya Tuhan, mereka ketika terjun ke dalam dunia politik justru jatuh dan akan tercemar, dan juga mungkin mereka akan jatuh juga. Maka biarlah ya Tuhan, di dalam perkenanan-Mu Engkau gagalkan ya Tuhan, Engkau tidak membiarkan mereka menang. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya Engkau yang kerja berkarya, orang-orang yang sungguh mencintai Engkau, mencintai kebenaran, keadilan, Tuhan dimuliakan melalui setiap pekerjaan mereka di publik. Biarlah ya Tuhan, yang gerakan orang demikian bisa memberi yang terbaik ketika mereka terpilih kelak juga. Kami untuk pelaksanaan pemilu ini kiranya bisa berjalan baik dengan aman, dan Kau tolong setiap kami umat-Mu ya Tuhan, menggarami, menerangi, membawa damai dimanapun kami berada, bukan membawa perpecahan. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Yang terakhir kita berdoa untuk Christ Chapel Manado. Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa juga bagi gereja-Mu, Christ Chapel Manado, setiap kami. Kami berdoa biar kiranya firman Allah betul-betul terus diberitakan secara murni, Injil terus disampaikan lewat gereja-Mu ini ya Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang ada di kota Manado ini. Dan kami rindu pada akhirnya memberkati Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang mencukupkan segala kebutuhan operasional dari gereja-Mu. Kami percaya CCM adalah milik-Mu, ketika dikelola dengan cara-Mu, maka tidak akan kekurangan penyertaan daripada Engkau. Kami berdoa Engkau juga yang memberkati setiap umat-Mu di dalam pekerjaan usaha mereka sehari-hari ya Tuhan. Dan di atas segalanya kami berdoa juga Engkau berikan satu kecelikan kesadaran kepada setiap kami, menyadari bahwa berkat-berkat-Mu tidak pernah berakhir pada setiap kami, dan terus diberikan kepada kami lewat CCM. Dan biar kami pun bisa mendukung pelayanan CCM ya Tuhan lewat keseluruhan diri kami dan pemberian diri kami. Kami berdoa dan menyerahkan pokok doa yang kami ucapkan ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan menjawabnya sesuai dengan waktu kehendak rencana-Mu yang indah. Demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, setiap kita yang telah diampuni oleh Tuhan, kita punya satu kesempatan untuk bisa datang kepada Tuhan. Saudara, biarlah setiap kita oleh pengampunan dari Tuhan, kita memberikan hidup kita seutuhnya, didedikasikan, didevosi kepada Kristus, kepada Allah. Pada saat ini kita akan menyerahkan persembahan sebagai satu simbol penyerahan diri kita, dan dasar firman Tuhan yang akan memimpin kita dalam persembahan pada hari ini terambil dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluh ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu sampai berkelimpahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdiri bersama-sama. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya Bapa, kami tahan tiang-tiangnya mengucap syukur untuk setiap kasih dan karunia yang Engkau berikan, limpahkan kepada setiap kami. Kami sungguh mengalami dan merasakan ya Allah di dalam kehidupan kami. Dan saatnya Bapa, kami memberikan persembahan kami kepada Engkau. Biar ini menjadi satu simbol kami mau menyerahkan diri kami, waktu kami, tenaga kami, seluruhnya seutuhnya kepada Engkau ya Allah. Biar kiranya Engkau yang pakai setiap persembahan yang ada untuk pelayanan Engkau ya Tuhan melalui Christ Chapel Manado ini. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara, pada saat ini kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara, saat ini rekan-rekan dari Sunday School dan juga MYC akan memimpin kita untuk merenungkan bahwa firman Allah itu adalah firman yang ajaib, firman yang indah. Dan bila apa yang dinyanyikan itu juga menjadi nyanyian kita semua, doa kita semua. Bahwa firman Allah itu firman yang indah, firman yang berkuasa, dan aku sangat haus, sangat rindu akan firman indah, firman ajaib itu.
beauty sing, wonderful words of life, words of life and beauty. Gives me faith and beauty, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the blessed one gives to all wonderful words of life. Sing a list of the loving call, wonderful words of life. Of really divine, moving us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Mari bersama-sama kita nyanyikan bait yang And over again And to me, wonderful words of life. let me more of the beauty sing, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 Tuhan membarui kita dalam firman-Nya. Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Oliver Maengkom. Kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan melanjutkan eksposisi Injil Matius. Ibadah di pagi hari ini kita sudah tiba dalam pembacaan dan eksposisi Injil Matius pasal 26 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-56. Ada 20-an ayat yang akan kita baca menggunakan Alkitab kita masing-masing. Dan nanti juga ayat-ayat ini akan dibacakan oleh Ibu Lois, Ibu Yunike, dan Jason. Sebelum kita menyimaknya, ada satu pengingat yang baik sekali bagi kita semua. Ketika kita sebagai jemaat Tuhan hendak membaca firman Tuhan yang cukup banyak. Ya, terkadang kita berpikir, wah ini terlalu panjang. Tetapi kita jangan pernah melewatkan pembacaan firman Tuhan meskipun panjang, karena firman Tuhan tersebut kudus, tidak mengandung kesalahan dan tidak akan membawa kita kepada kesalahan.
pengkhotbah dalam kesilafannya bisa saja salah dalam menjelaskan firman Tuhan tersebut, tetapi firman Tuhan yang tertulis itu tidak akan salah. Oleh karena itu, mari dengan sikap hormat dan kesungguhan kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang kudus. Pembacaan firman Tuhan Matius 26 ayat 30 sampai 56. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan goncang imanmu karena aku. Sebab sudah tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, Biarpun mereka semua tergoncang hanya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain berkata demikian juga. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di sana lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari 12 murid-murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan petung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, Salam Rabi. lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya,
masukkan pedang itu kembali dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi, semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Puji Tuhan, sedemikian jauh kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita minta pertolongan Tuhan untuk kita merenungkan firman Tuhan yang kita sudah dengar dan kita baca. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, inilah kami, umat-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan ketika kami hendak merenungkan firman Tuhan sebagai gereja Tuhan. Berikanlah kami kerendahan hati. Berikanlah kami telinga seorang murid, hati yang mau dipimpin, dan pikiran yang tertuju hanya kepada Kristus firman yang hidup. Tolong kami semua ya Tuhan, berbelas kasihanlah. Ini doa kami memintanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, minggu lalu Pak Pendeta William itu membawakan eksposisi Matius pasal 26 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-29 mengenai perjamuan kudus, perjamuan terakhir. Dan sebagai ringkasan khotbah minggu lalu, yaitu Kristus sebagai anak domba Paskah yang akan disembelih, dan melalui kematiannya umat Tuhan menerima pengampunan dosa dan kehidupan yang sejati, yakni menyembah dan menikmati Tuhan dalam kekekalan. Nah, sehingga ketika kita yang sudah membaca firman Tuhan tadi, kita mendapat gambaran bahwa firman Tuhan yang kita baca tadi, kisah itu diawali dengan para murid menyanyikan nyanyian pujian, dan diakhiri dengan para murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Kristus yang dipuji dan disembah oleh murid, kemudian Kristus itu juga yang ditinggalkan oleh murid-murid. Itu gambaran dari teks yang kita baca, keadaannya. Dan kita perlu tetap mengingat bahwa pembaca atau penerima pertama Injil Matius adalah orang-orang Yahudi. Mereka menantikan penggenapan nubuatan pada perjanjian akan hadirnya Raja yang sejati, yakni Juru Selamat, Mesias. Dan Injil Matius sebenarnya hendak menunjukkan bahwa Kristuslah Raja sejati yang dinubuatkan oleh para nabi. Kita membaca 3 perikop. Dan ketika kita melihat perikop yang pertama, kita bisa memahami bahwa di situ kita bisa menemukan bahwa kita sebagai umat Tuhan diingatkan untuk percaya, beriman kepada Kristus. Itu di perikop pertama. Di perikop kedua, kita diingatkan bahwa kita yang percaya, beriman kepada Kristus, itu sepatutnya, seharusnya mematuhi perintah Kristus. Dan ketika kita membaca narasi pada perikop yang ketiga, kita yang percaya kepada Kristus, hidup utuh kepada Dia, dan kita melakukannya karena Kristus yang ditetapkan Allah sebagai satu-satunya jalan keselamatan.
Mari kita sama-sama kembali melihat perikop yang pertama. Di situ tertulis sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Memang tidak ditulis ini nyanyian pujian apa. Ya, banyak yang bilang ini mereka menyanyikan 136 tentang kasih setia Allah yang menyelamatkan Israel dari perbudakan bangsa Mesir pada masa yang lampau. Namun sepertinya tidak kalau kita mengingat khotbah minggu lalu yang dibawakan Pak Pendeta. Ya, karena melalui perjamuan malam itu, Kristus mengarahkan para murid melihat keselamatan kekal yang akan dikerjakan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Tetapi yang kita dapatkan dari teks ini, informasi yang begitu jelas di sini adalah mereka menyanyikan nyajian, ada him, mereka menyembah, mereka syukur kepada Tuhan, dan setiap ibadah, di akhir ibadah kita selalu menyanyikan teologi. Syukur kepada Allah Tritunggal, dan mereka lakukan. Para murid memuji dan menyembah kepada Kristus, anak domba Paskah yang akan disembelih. Dan ketika itu terjadi, baru mereka memuji Tuhan. Teks ini menunjukkan kepada kita, ya, berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, ini teks kutip oleh Tuhan Yesus dari Perjanjian Lama, yang diambil dari Zakaria pasal 14 ayat 7-9. Dan teks ini kalau kita baca di Alkitab kita itu kelihatan seperti biasa ya, ditulis kiri ke kanan. Tetapi ketika kita melihat ini sebenarnya adalah teks puisi. Jadi bukan seperti teks narasi. Jadi perkataan yang dikutip Yesus ini adalah puisi. Yang isi dari puisi tersebut adalah tentang bagaimana Tuhan memilih umatnya, Tuhan memurnikan umatnya, dan Tuhan memulihkan hubungan antara umat yang berdosa dengan Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Tolong perhatikan di ayat 32. Ada tertulis di situ. Akan tetapi, Tuhan berkata, sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini satu kalimat yang begitu mendalam. Yang sayangnya di ayat 33 kita melihat respon Petrus. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Kita berhenti sejenak di dua ayat ini. Di ayat 32 ketika Yesus mengatakan, akan tetapi sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini menunjukkan 4 kepastian. Yang pertama, bahwa kepastian Kristus akan bangkit setelah kematiannya. Apakah Kristus sudah mati di sini? Belum. Kristus masih berbicara dengan murid-muridnya. Tetapi Kristus sudah mengatakan, aku akan dibangkitkan. Dan dia akan mendahului para murid ini ke Galilea. Sehingga ada kepastian kedua, yaitu kepastian bahwa murid-murid akan dipulihkan dan murid-murid akan diperbarui untuk menjadi murid Kristus yang setia. Ini Tuhan seperti dia mengarahkan murid-murid untuk melihat jauh ke depan. Akan keselamatan, akan perbuatan Tuhan, bahwa dia akan bangkit. Kepastian yang ketiga dari ayat 32 ini, bahwa kepastian bahwa pengkhianatan manusia tidak menggagalkan rencana Allah. Dia katakan, setelah dia bangkit, ia akan mendahului mereka ke Galilea. Karena ada sesuatu di Galilea yang beberapa minggu ke depan yang kita akan renungkan bersama. Dan kepastian keempat, kepastian akan anugerah Allah kepada umat pilihannya. Nah, ketika murid-murid mendengarkan Tuhan yang berkata demikian, seharusnya murid-murid berkata, ya Tuhanku dan Allahku, puji Tuhan,
Mereka akan bersemangat, mereka akan bergembira. Kenapa? Karena kesulitan pemberitaan akan kematian Kristus yang beberapa kali Tuhan katakan itu. Ya, Tuhan sudah nyatakan dia akan bangkit dan dia akan mendahului mereka ke Galilea. Tetapi sayangnya ayat 33, Petrus menjawab seperti yang kita lihat bersama. Petrus membandingkan dirinya dengan murid-murid yang lain. Petrus kembali gagal paham. Petrus katakan, dia sekali-kali tidak akan tergoncang imannya. Mungkin Petrus ini kepedean ya, karena pengalaman-pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Petrus tidak melihat makna dari perkataan Tuhan Yesus itu. Dia lebih melihat kepada dirinya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, ialah Petrus melupakan tentang apa yang ada tertulis dalam kitab Nabi. Sebagaimana yang Tuhan Yesus ucapkan, bahwa itu akan terjadi. Itu yang tertulis di kitab para nabi. Dan kalau kita melihat di perjanjian lama, beberapa kali umat Tuhan itu mendapatkan perkataan daripada Tuhan seperti ini. Mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Berkali-kali dalam PL tertulis, aku yakni Tuhan akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dari respon Petrus ini, Petrus bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kembali, murid ini tidak memikirkan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yang jelas-jelas diperkatakan. Dan di ayat 34 dan 35 kita mengenal sekali bagaimana Petrus itu diberikan peringatan kepada Tuhan. Ya, bahwa pernyataan dia tadi bahwa dia tidak akan menyangkal Tuhan. Ya, ternyata dia pun menyangkal. Karena Tuhan mengatakan, dan terjadilah seperti yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang Tuhan Yesus katakan, semuanya terjadi. Sehingga bagi kita, jemaat sekalian, ini merupakan pengingat bagi kita untuk percaya, beriman kepada Kristus, tidak meragukan apa yang diperintahkannya, apa yang dia katakan kepada umatnya. Ayat 36 hingga 46 menunjukkan keinginan Kristus agar murid-muridnya taat dan patuh kepadanya. Kita masuk di perikop kedua. Di ayat 36 dan 37 ketika ini perjalanan ke Taman Getsemani. Ketika Tuhan Yesus sampai di sana bersama murid-murid yang lain. Tuhan berkata di ayat 36, ia berkata kepada mereka untuk duduk sementara Tuhan pergi untuk berdoa. Dan di ayat 37 kita melihat ternyata Tuhan mengajak Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Nah, mungkin kita juga bertanya-tanya, dari murid-muridnya kenapa cuma Petrus yang diajak? Kenapa juga hanya kedua anak Zebedius? Siapakah kedua anak Zebedius ini? Mereka adalah Yakobus dan Yohanes, kakak beradik. Nah, mereka bertiga ini termasuk murid-murid yang pertama dipanggil oleh Kristus. Ada hal yang begitu spesifik yang dialami oleh ketiga murid ini bersama dengan Tuhan. Ketiga murid ini menyaksikan berbagai peristiwa yang tidak disaksikan oleh murid-murid yang lain. Ya. Ketiga murid ini menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan anak seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Hanya 3 murid ini yang Tuhan ajak. Bapak Ibu bisa melihat di Markus pasal 5 ayat 37. Hanya mereka bertiga yang Tuhan ajak. Peristiwa apa lagi yang hanya 3 murid ini yang alami bersama dengan Tuhan? Yaitu ketika kita mengingat khotbah beberapa minggu yang lampau.
Yesus menunjukkan rupa kemuliaannya, transfigurasi atas gunung. Dan ketiga ini adalah murid-murid yang melihat peristiwa itu. Hanya ketiga murid ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Murid-murid yang lain tidak. Mata mereka itu menyaksikan suatu peristiwa yang melampaui apa yang dapat mereka pikirkan. Dan ketika tiga murid ini di dalam peristiwa Tuhan menunjukkan rupa kemuliaannya di Matius pasal 17 ayat 5 dan seterusnya itu, mendengar. Mata mereka melihat bagaimana kemuliaan Tuhan. Telinga mereka mendengar apa? Mereka mendengar, inilah anakku yang terkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Tiga murid ini mendengar itu. Dan peristiwa apa lagi yang membuat tiga murid ini memiliki satu keunikan dibanding murid yang lain? Hanya mereka tiga yang Tuhan ajak untuk berada di dekat dia di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus hendak berdoa. Petrus memiliki keunikan yang lain. Petrus seorang yang ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus juga berjalan di atas air. Matius 14 ayat 29 itu. Dan ketika Petrus mulai goyah imannya, Petrus mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Mata, telinga, seantero tubuh mengalami satu peristiwa yang begitu tidak bisa dilupakan bersama dengan Tuhan. Tangan Petrus menerima jamahan Tuhan, menolong dia ketika dia hampir tenggelam itu. Dan Tuhan memakai Petrus untuk melalui Petrus memberikan pernyataan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan memakai Petrus, melalui Petrus menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Matius 16 ayat 16 hingga 17. Ada keunikan dari ketiga ini, secara khusus Petrus. Dan tetapi kalau kita lihat ada hal yang juga tidak mengenakan kita sewaktu mendengar dan membaca pengalaman dua murid yang lain, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka yang memiliki pengalaman seperti itu, tetapi Yakobus dan Yohanes meminta untuk duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Sehingga sampai sini ketika kita mengikuti kronologi ini, ada satu pemahaman dan pengalaman ketiga murid ini bersama dengan Tuhan yang agak berbeda dengan murid-murid yang Tuhan minta untuk duduk menunggu. Dan ketika kita membaca di sini, di ayat 37 tidak langsung ditulis nama Yakobus dan Yohanes. Yang ditulis di situ adalah Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ini menjadi satu pertanyaan. Kenapa enggak dibilang aja nama mereka? Seperti di kisah-kisah yang lain. Tetapi ketika kita mengingat Zebedeus, orang ayah dari Yakobus dan Yohanes, Zebedeus sendiri itu berarti the gift of God. Pemberian atau anugerah Tuhan. Seorang bapak yang menyerahkan, seorang bapak yang memberikan anak-anaknya untuk mengikuti Tuhan. Ketika Tuhan memanggil murid-murid itu, ketika mereka sedang bekerja bersama dengan orang tuanya. Misalkan bapak ibu sedang melakukan sesuatu di rumah, kemudian ada orang lewat mau panggil anaknya menjadi muridnya. Bapak ibu kasih? Tidak semudah itu, bukan? Tetapi Zebedeus, bapak ini, menyerahkannya. Dan secara tradisi Israel kuno pada waktu itu,
ketika orang tua itu menyerahkan anak kepada seorang guru gitu ya. Itu menjadi satu kehormatan. Ya. Nah, tetapi ada satu hal yang menarik di sini ketika Matius membawakannya seperti ini. Kita bisa mengingat hal yang agak mirip bagaimana Matius menyampaikannya di sini. Kita mengingat ya di Matius di pasal awal. Ya, di Matius pasal 1 ayat 6 mengenai silsilah Tuhan Yesus. Ya. Ada yang unik di situ. Di pasal pertama ayat 6, Isai mempunyai anak yaitu Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria. Dari sekian banyak keturunan-keturunan, hanya Raja Daud yang disebutkan noktah ini. Disebutkan satu peristiwa yang tercela ini. Istri dari Uria. Dia mendapatkan anak dari situ. Sehingga di sini mau menunjukkan, kalau tadi Zebedeus ya dibayangkan sebagai seorang bapa yang memberikan anaknya. Dan di sini melihat Raja Daud yang diagungkan oleh bangsa Israel. Dari semua keturunan yang ada, yang dijelaskan, yang ditunjukkan di Matius pasal 1 itu. Hanya Raja Daud yang ada, ditunjukkan celanya, ditunjukkan keburukannya. Sehingga di setiap zaman orang tidak pernah melupakan Raja Daud. Dia membunuh Uria. Sehingga Raja Daud tidak bisa menjadi satu standar raja yang sejati bagi bangsa Israel ini. Dengan demikian menunjukkan bahwa Kristuslah raja yang sejati. Yang kudus, yang mulia, yang tak bercela, tak berdosa, berbeda dengan Raja Daud. Sehingga kita dari teks ini, kita bisa melihat bagaimana gambaran pemberian seorang bapa memberikan anaknya dan gambaran ya akan Kristus yang raja yang sejati itu. Dan ketika kita kembali melihat ketiga murid ini memiliki satu pengalaman yang tidak sama dengan murid-murid yang lain. Ketiga murid ini mengalami secara langsung, menyaksikan secara langsung peristiwa puncak ketika Kristus menampakkan rupa kemuliaannya, tapi ketiga murid ini juga berada di momen-momen ketika Tuhan berada di Taman Getsemani, ketika Tuhan bergumul. Ayat 37 hingga 38. Ketika kita membaca bagaimana Tuhan mengungkapkan apa yang Dia rasakan. Tuhan Yesus yang juga sepenuhnya manusia menunjukkan kesedihannya dan meminta ketiga murid ini untuk apa? Bersama dengannya. Bersama dengannya. Berjaga-jaga. Di mana? Di tempat di mana Kristus berada. Tinggallah di sini. Itu kalimat Tuhan kepada ketiga murid ini. Dan kita juga perlu ingat dalam bagian ini bahwa ketika Kristus mengalami ini, ya, Kristus tetap sepenuhnya manusia. Ya. Ketika kita mengingat yang tadi, Dia menunjukkan rupa kemuliaannya itu. Dia tetap sepenuhnya manusia. Dan pada waktu itu respon Petrus ketika kita mundur yang tadi. Respon Petrus ketika melihat rupa kemuliaan Tuhan. Petrus ingin berada tetap di sana. Dan ia mendengar dari Bapa untuk mendengarkan Kristus. Kristus yang menunjukkan kemuliaannya dan Kristus yang menunjukkan kesedihannya kepada ketiga ini. Pertanyaannya, apakah murid-murid ini mematuhi perintah Tuhan Yesus? Tidak. Mereka tidur. Mereka tidak berjaga-jaga.
Padahal Tuhan ada di sana. Ketika Tuhan berdoa, mereka tidak menanggapi. Mereka tidak berjaga-jaga. Mereka terlelap. Orang yang terlelap meskipun kita berdekatan, dia tidak menyadari kehadirannya. Adakah kita terlelap hari-hari ini? Permintaan Tuhan begitu sederhana. Tinggallah di sini. Berjaga-jagalah. Keep awake. Tetapi ada satu kata yang begitu penting. Keep awake with me. Aku. Bahkan dalam keadaan itu Tuhan tidak mau meninggalkan mereka sendirian. Dan di ayat 39 hingga 40, di situ dikatakan kembali bagaimana Tuhan menginginkan mereka bersama dengan Dia, untuk berjaga-jaga dengannya. Kebanyakan kita ketika melihat perikop ini, kita banyak membahas tentang bagaimana kesedihan Kristus, ya bagaimana dia keringatnya seperti darah begitu ya. Tetapi ketika kita membaca poin di sini, ya sebenarnya kita melihat kontras apa yang terjadi di sini. Dari perikop kedua, kita melihat dua hal yang sangat jelas, yaitu di Taman Getsemani kita melihat Kristus yang taat, Kristus yang patuh mengikuti kehendak Bapa, dan murid-murid yang tidak patuh, yang tidak taat untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kristus, dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Biar kehendak Bapa yang jadi. Sehingga di perikop kedua ini kita melihat kontras Kristus yang taat kepada Bapa dan murid-murid yang tidak taat kepada Kristus. Para murid menunjukkan kegagalannya untuk menaati. Para murid menunjukkan kegagalannya untuk mematuhi perintah dan kehendak Kristus. Namun, Kristus menunjukkan ketaatan kepatuhannya kepada kehendak Bapanya. Ketaatan, kepatuhan Kristus kepada Bapa juga mencerminkan bagaimana sepatutnya murid-murid taat dan patuh kepada Kristus. Sehingga ketika tiba di perikop ketiga, mereka kita yang seharusnya percaya, murid-murid yang percaya beriman kepada Kristus, mereka yang seharusnya taat sepenuhnya kepada Kristus, masuk di perikop ketiga. Muncul pertanyaan, mengapa? Mengapa perlu percaya? Mengapa perlu beriman dan patuh kepada Kristus? 47 hingga 56 menuntun kita pada jawabannya. Karena Kristuslah yang ditetapkan Allah sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Ada dua hal di perikop yang Tuhan ulangi dua kali. Mari kita lihat bersama-sama. Cukup sering kita melihat bagaimana di sini cerita tentang Petrus menunus pedangnya, memotong pengawal imam-imam kepala ini. Dan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkannya. Tapi kita tidak boleh melewatkan dua hal. Satu hal yang Tuhan ulangi dua kali. Ada di mana itu? Di ayat 54 dan ayatnya yang ke-56. Ayat 54, jika begitu bagaimana akan digenapi suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Tuhan mengangkat tentang suatu penggenapan. Dan di ayat 56 Tuhan juga sampaikan suatu hal yang harus digenapi. Dan ini satu bagian penting untuk menjawab kenapa kita harus percaya dan kita harus taat kepada Kristus. Kita lihat kembali terus sejenak. Di ayat 53 ini, Petrus yang begitu api-api yang mengaku tidak akan meninggalkan Kristus. Tetapi Petrus mendapatkan satu teguran yang luar biasa dari Kristus. Di ayat 52 dan 53.
masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab semua orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Dan Petrus mendengar kalimat Tuhan ini. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membawa aku. Petrus yang paham akan rencana Kristus. Meskipun Tuhan Yesus telah berkali-kali menyatakan tentang apa yang akan dia hadapi sebagai bagian dari rencana Bapa. Berkali-kali. Berkali-kali Tuhan sampaikan, ada Petrus mendengar Tuhan katakan mengenai penganiayaan yang akan dia alami. Sampaikan, diingatkan bahwa Kristus ketika tiba di Yerusalem, dia akan menanggung penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan hari ketiga. Ini bukan hanya sekali Tuhan katakan, bahkan 4 kali Tuhan sampaikan. Tetapi Petrus tidak paham rencana Tuhan. Petrus memikirkan apa yang manusia pikirkan. Petrus tidak memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Sehingga ketika kita melihat bagaimana Tuhan yang mengetahui itu semua akan terjadi, Tuhan katakan semua ini, ayat 56, terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Semuanya itu dia genapi. Tetapi apa yang terjadi ketika peristiwa itu terjadi? Murid-murid bukan semakin confident untuk serta Yesus, tetapi justru murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Bahwa Kristus akan mengalami penderitaan itu dinubuatkan dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga pasal 53 ayat 12. Demikian juga di Mazmur 22. Bagi orang Yahudi mereka mengetahui nubuat dan Tuhan menghadapinya. Tetapi murid Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Sehingga perikop ketiga ini mengenai penangkapan Kristus, penderitaan hingga bahkan kematiannya di kayu salib merupakan bagian dari penggenapan nubuat tentang karya penyelamat yang telah ditetapkan dan dikerjakan oleh Allah umatnya. Jadi, mengapa perlu percaya? Mengapa perlu iman? Dan mengapa perlu patuh kepada Kristus? Karena Kristuslah yang ditetapkan sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan tidak ada jalan atau cara lain. Pertanyaannya bagi kita untuk kita renungkan. Lantas mengapa murid-murid memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus dan melarikan diri? Mungkin kita juga berpikir, masa saya akan meninggalkan Tuhan? Mengapa murid-murid? Mengapa dia meninggalkan Tuhan Yesus? Sifat alamiah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, mudah bagi kita untuk melebihkan kebaikan dan kesetiaan kita sendiri. Kita berasumsi, kita beranggapan bahwa kita akan siap untuk berdiri bagi Kristus pada momen kita perlu menyatakan kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa meskipun semua orang murtad, kita akan tetap menjadi murid-murid Kristus yang setia. Terlalu sering tanpa kita sadari berasumsi bahwa kita lebih saleh, kita lebih siap untuk tetap berada di jalan yang sempit dibandingkan dengan orang lain di sekitar kita. Namun ironisnya, kepercayaan diri kita mengungkapkan bahwa kita mungkin akan menjadi salah satu orang yang pertama akan meninggalkan Kristus ketika keadaan semakin. Lagi pula kita yakin bahwa kita akan bertahan karena kita percaya bahwa kita memiliki kekuatan yang melekat, yang tidak
dimiliki oleh Kristen lain, maka kita sementara berdiri di atas fondasi yang paling goyah, paling rapuh, percaya pada diri. Para murid mempelajari pelajaran ini pada malam Kristus dikhianati. Tentunya tidak ada dari satupun dari murid-murid kecuali Yudas yang menganggap dirinya sebagai pengkhianat, sebagaimana yang Tuhan katakan akan berpaling daripadanya. Setidaknya jemaat sekalian, kita tahu bahwa Petrus dari apa yang kita baca tadi yakin bahwa ia tidak akan menjadi orang yang menyangkal Kristus atau meninggalkan Kristus. Namun seperti yang kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini, ketika saat kebenaran tiba, bahkan Petrus pun tidak cukup berani untuk tetap bersama Yesus. Pada saat Yesus ditangkap, semua murid melarikan diri dari hadapan Kristus. Jemaat sekalian, Alkitab ditulis bukan untuk sekedar mengungkap kebenaran tentang Allah, tetapi juga mengungkapkan tentang diri kita. Betapa lemah dan betapa mudahnya kita berpaling dari Kristus. Dan bagaimana kita cenderung anggap diri sebagai Kristen yang lebih baik dari Kristen lain, berdasarkan ukuran kesalahan kita yang kita kenakan bagi kita sendiri, sehingga tidak lagi hidup bergantung sepenuhnya pada Kristus. Namun kabar baiknya Bapak Ibu, melalui Alkitab firman Tuhan menunjukkan bahwa Kristus yang akan terus memegang, Kristus yang akan terus menuntun umat pilihannya, Kristus tidak akan gagal. Kristus tidak akan gagal. Sebagaimana yang kita baca di ayat 32. Bahkan sebelum penangkapan itu terjadi, sebelum Tuhan itu disiksa, dan sebelum dia mati di atas kayu salib, dia sudah berkata, tetapi sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului engkau ke Galilea. Bapak Ibu sekalian, perkataan ini ketika Tuhan Yesus katakan ini begitu menghibur, begitu menggembirakan. Tetapi kalau dikatakan oleh orang di sebelah kiri kanan kita, hei, nanti ketika aku mati, aku akan bertemu engkau gitu ya. Di rumahmu, ya di kamarmu, itu menjadi satu hal yang mengerikan. Ya. Atau ada yang mau bilang begitu? Ya, hey, nanti kalau kita kelar, kita mau tunggungan aneh, gitu ya. Ada yang mau bilang begitu? Perkataan ini suatu kabar baik. Dan hanya Kristus yang mampu mengatakan dan melakukannya. Lagi ayat 32 ini menunjukkan 4 kepastian. Kepastian bahwa Kristus akan bangkit setelah kematiannya. Saat ini kita berada di zaman pasca kebangkitan Kristus. Kita sementara menanti Kristus datang kedua kali. Kristus katakan bahwa ia akan datang untuk kedua kalinya. Ia pasti datang. Kepastian bahwa murid-murid akan dipulihkan dan diperbaiki untuk menjadi murid Kristus yang setia, yang mengerjakan apa yang dipercayakan hingga ia datang, itu akan tetap dikerjakan. Kepastian bahwa pengkhianatan manusia tidak menggagalkan rencana Allah. Dan kepastian akan anugerah Allah kepada umat pilihan. Oleh karena itu, jemaat sekalian, jangan serahkan diri kita, jangan serahkan tangan kita, jangan serahkan kaki kita, jangan serahkan pikiran kita, jangan serahkan kehendak kita. Jangan serahkan rencana kita. Jangan serahkan masa depan kita kepada diri kita sendiri. Atau bahkan kepada iblis. Serahkan kita kepada Kristus. Kristus yang akan memegang hidup kita. Kristus yang akan memimpin hidup kita kepada hidup yang berkenan padanya. Jangan lari. Jangan lari darinya. Tapi berjalanlah bersamanya. Jangan jual Kristus, jangan jual imanmu, pemberian Allah itu, demi kebahagiaan yang menurut keinginan kita.
keinginan yang semu. Percayalah kepada firman-Nya yang ya dan amin. Dan ingatlah, Allah yang menyertai kita semua kepada persekutuan dengan anak-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia adalah Allah setia. Ingatlah, Ia yang memanggil kita sekalian, Ia adalah setia. Ia jugalah yang akan menggenapinya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami terus dipimpin. Engkau pimpin kami semua sebagai tubuh Kristus untuk percaya kepada Engkau, beriman sesungguh-sungguh kepada Engkau, menanti Engkau. Karena Engkaulah ya Tuhan, satu-satunya yang ditetapkan Tuhan untuk menyelamatkan umat yang berdosa ini melalui Kristus yang mati di kayu salib dan Kristus yang bangkit. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami semua. Tolong kami untuk bisa melakukannya, untuk melakukan perintah Tuhan. Hidup percaya kepada Tuhan, satu-satunya keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sepanjang pembacaan firman Tuhan dan juga tadi ketika Pak Oliver khotbah, mata saya berkaca-kaca. Kalau Bapak Ibu sama dengan saya, kita mungkin berusaha mengidentikan diri kita dengan murid Tuhan Yesus. Tuhan, apakah saya mungkin pada saat mengalami seperti yang dialami murid, akankah jangan-jangan saya justru lari meninggalkan Engkau sama seperti mereka? Tapi saudara, ada satu pengingatan yang baik bagi kita semua di pagi hari ini. Kalau judulnya tadi murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya. Tidak meninggalkan kita semua. Dia katakan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tuhan yang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, mencari mereka sekali lagi. Saudara, kalau dibiarkan pada diri kita sendiri, berhadapan dengan kesulitan, ancaman, bahaya, iman kita rasanya goyah, kita gampang untuk meninggalkan Tuhan. Tapi saudara, pegangan kita tadi seperti ingatan Pak Oliver bukanlah diri kita sendiri, tapi Kristus yang tidak goyah itu, unwavering, unflinching. Di Taman Getsemani ketika dia menghadapi cawan murka Allah itu, yang dia katakan hatiku gentar dan sedih, sangat gentar, tapi dia tetap menempuh Via Dolorosa itu, jalan penderitaan itu, minum cawan murka Allah itu. Hanya kepada Kristus yang unwavering itu, Kristus yang tetap teguh, tidak lari, itulah saudara yang kepada dia kita berharap. Kita percaya bahwa dia akan memegang teguh kita sehingga kita tidak hilang daripadanya. Mari sebagai respon kita, saya mengajak kita berdiri. Kita katakan bahwa Tuhan, percaya bahwa Engkau akan memegang erat kami. He will hold me fast. He will hold me fast. When I fear my faith will fail, Christ will hold me fast. When the tempter would prevail, He will hold me fast. I could never keep my hold through life's fearful path, for my love is vast and cold. He must hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast.
He saves are His delight. Christ will hold me fast, precious in His holy sight. He will hold me fast. He'll not let my soul be lost. His promise there shall last. Bought by Him at such a cost. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. For my life He bled and died. Christ will hold me fast. Justice has been satisfied. He will hold me fast. Rest with Him to endless light. He will hold me fast. Till our faith is turned aside. When He comes at last, He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. 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 For my Savior loves me so. He will hold me fast. Mari kita kembalikan segala pujian, hormat, dan syukur kita pada Allah Tritunggal. Kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Tuhan berberkat. Puji Dia hai semua ciptaan. Puji Dia hai semua malaikat. Puji Bapa, Putra, dan Roh. Jemaat sekalian, ketahuilah dan ingatlah bahwa Kristus memanggil umatnya. Ia adalah Allah yang setia hingga kesudahannya. Baiklah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, mari kita duduk kembali, kita ambil saat teduh.
Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu saudara adik-adik sekalian, Shalom. Sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman, saya mau Bapak Ibu sekalian mungkin boleh lihat ke kanan kirinya, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Dan kalau ada, coba deh yang tahu bahwa itu pertama kali lambaikan tangannya gitu, supaya kita bisa sambut gitu. Oh ya, ada ya di sebelah kanan saya. Ada lagi? Ya, bagian belakang ya. Selamat datang Bapak Ibu. Apakah ada lagi? Sebelah kiri? Oh ya, di sini ya. Ada rekan-rekan ya. Ada 4 rekan di bagian. Selamat datang. Oh ya, di sini juga ada. Ya, samping Ibu. Nah, ya, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Ya, senang sekali bisa beribadah bersama-sama di Grace Chapel Manado. Kalau seandainya belum ada tempat ibadah yang tetap, dan senang hati mengajak gitu ya Bapak Ibu sekalian bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Nanti setelah ini kalau boleh bubur pulang gitu ya supaya kita bisa kenalan dulu ya. Nah saudara, tadi kalau perhatikan di dalam ibadah kita hari ini itu semua usia terlibat di dalam pelayanan ya. Saudara, memang ibadah di Grace Chapel Manado itu adalah ibadah yang sifatnya intergenerasional ya. Jadi melibatkan semua usia dari kecil sampai tua gitu ya. Jadi sampai semua usia. Nah, jadi saudara, ya tentu kita berharap ya bukan cuma minggu ini. Tadi mau minggu lalu pas tanggal 23 Juli Hari Anak Nasional. Tapi ya kita kan bukan mau merayakan Hari Anak Nasionalnya gitu. Nah, jadi kita harap ke depannya bisa tentu setiap usia itu terlibat di dalam pelayanan ya, sebagai penyambut, sebagai pemuji, bahkan kalau pemusik bisa ya dengan senang hati juga gitu. Nah jadi kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian bisa tentu dengan setia mengantar anak-anaknya yang punya anak untuk bisa ikut ibadah bareng-bareng dan juga mendorong mereka, ajak mereka untuk ikut terlibat dalam pelayanan. Ya tetapi ya mulai dari orang tuanya dulu gitu, jangan cuma anaknya ya, ini kalian pelayanan, orang tua pokoknya sibuk motret gitu ya. Nah jangan saudara ya, karena belajar dari contoh orang tuanya. Nah saudara, berkaitan dengan ini jadi kami ajak setiap Bapak Ibu sekalian untuk bisa terlibat juga di dalam pelayanan. Bersama-sama kita memberikan sumbangsi bagian dari tubuh Kristus itu. Ya, jadi semuanya itu punya bidangnya masing-masing, punya areanya masing-masing. Kita bisa berikan sumbangsi untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus lewat CCM ini. Nah, saudara, untuk pengumuman-pengumuman lain yang seperti biasa, saya tidak akan mungkin ya, tapi ada 2 hal yang khusus, yaitu yang pertama, nah saudara kita akan mulai lagi kelas IC, ya, Inquirers Class, ini sudah batch berapa tuh ya, 14 atau 13 ya? 13, oke. Nah jadi saudara, ini pendaftaran sudah dimulai, Agustus depan kita sudah akan mulai ya. Apakah ada jadwalnya di apa? Oh nggak ada ya. Jadi saudara kita sudah mulai dan IC kelas ini kita cuma adakan setahun itu 2 kali. Ya jadi saudara ini sangat terbatas dan ini ditujukan untuk 3 hal. Yang pertama kalau Bapak Ibu saudara selama ini sudah ikut CCM dan ingin menjadi anggota, maka dorong untuk bisa ikut membership kelas. Jadi IC kelas ini. Nah yang kedua, mungkin Bapak Ibu sekalian nggak mau jadi anggota, tapi ingin lebih mengenal sih. Nah itu juga kami dorong bisa ikut kelas ini supaya bisa kenal CCM ini ajarannya apa sih gitu ya. Ini gereja asalnya dari mana dan mau kemana gitu ya tujuannya. Apa yang dipercaya CCM, jadi Bapak Ibu bisa ikut IC kelas ini. Terus yang ketiga saudara, tadi yang pertama yang buat mau jadi member, yang kedua nggak mau jadi member tapi pengen, yang ketiga sudah jadi member saudara. Tetapi ada materi-materi tertentu mungkin Bapak Ibu mau mengenali atau mempelajari lebih jauh. Oh kemarin saya dapat mengenai baptisan anak, tapi sekarang saya kayaknya lupa deh gitu ya. Kenapa tuh yang ngajarin baptisan anak? Nah jadi bisa ikut lagi IC class ya pajang-pajang tertentu itu tadi. Ya jadi itu saudara. Nah yang kedua yaitu minggu depan kita akan memasuki bulan yang baru, minggu yang baru di bulan yang baru. Jadi kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Nah jadi saudara, mari bersama-sama kita bisa mempersiapkan diri kita mengikuti perjamuan kudus. Mempersiapkan diri bukan artinya kita
ya apa ya, masuk ikut penyembahan kudus itu tanpa dosa, saudara, karena nggak ada satupun yang ya sebenarnya kalau tanpa dosa yang nggak ada. Tapi saudara, mari kita datang melihat bahwa itu ada sarana anugerah Allah, bahwa Injil diberitakan lagi dan kita menerima di dalam iman. Jadi kita menerimanya dengan iman kepada Yesus Kristus, juru selamat kita itu, juru selamat yang tidak akan pernah gagal itu. Dan kemudian yang kedua, saudara, kita juga terima dan perjamuan kudus akan melakukan persembahan 2 kali. Jadi harap bisa mempersiapkannya juga. Ya, tadi mengenai IC untuk pendaftaran, Bapak Ibu bisa daftar, nanti ada kita kasih QR code-nya, atau kalau enggak tolong sampaikan kepada officers, kepada Pak Dalpin, kepada saya atau Pak Heinz ya, atau Pak Oliver yang tadi khotbah, atau kepada rekan-rekan Asya. Ya, jadi harap bisa mendaftar dan minggu depan kita bisa mulai kelas IC ini. Oke, itu saja dari saya. Mari kita sebelum keluar dari ruangan ini bisa saling bersalaman satu dengan lain, kenalan kalau ada yang belum kenal sebelumnya ya. Tuhan memberkati kita semua.